Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi kepada dosen kami, Ibu Niwayan Dewinta Ayuni selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis. Di video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pembahasan soal nomor 1 materi program linier metode grafik. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni kelompok 5, yang terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu Nikoma Ofamas Angragita nomor absen 9, yaitu saya sendiri selaku moderator, Ninengah Sita Pratnya Mita Dewi nomor absen 2, Dewa Ayu Madewulan Dewi Utami nomor absen 3, Nikade Ayu Suryaningsih nomor absen 12, Nimade Kartika Sari nomor absen 19, dan Nova Ameliawati nomor absen 24. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 1. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2 juta per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Dan jika keuntungan sebuah sepeda gunung sebesar 500.000 dan keuntungan dari sebuah sepeda balap sebesar 600.000. Jadi yang ditanya dari soal tersebut yaitu berapa keuntungan maksimum yang diterima pedagang. Jadi ini merupakan fungsi tujuan keuntungan maksimum yang diterima oleh pedagang. Untuk pembahasannya, pertama kita akan tentukan fungsi kendala dan batasannya. Kita jadikan jenis sepeda menjadi variabel dan kita asumsikan sepeda gunung misalnya X dan sepeda balap misalnya Y. Untuk memudahkan membuat fungsi kendala, kita buatkan tabel seperti ini terlebih dahulu. Untuk kolom yang pertama, kita buatkan jenis sepeda, yaitu sepeda gunung dan sepeda balap. Untuk kolom yang kedua, buatkan unit dari sepeda tersebut, misalnya sepeda gunung diasumsikan menjadi X dan sepeda balap diasumsikan menjadi Y dan batasannya 25. Untuk kolom yang ketiga, buatkan kolom harga yang dimana sepeda gunung harganya sebesar Rp1.500.000 dan sepeda balap harganya sebesar 2 juta dan batasannya 42 juta. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ninengah Sita Pratnya Mita Dewi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan fungsi kendala dan juga fungsi tujuan. Nah, yang pertama ada fungsi kendala. Fungsi kendala ini kita peroleh dari tabel pembahasan yang sebelumnya, yaitu pada kolom unit dan juga pada kolom harga. Nah, pada kolom unit ini, sepeda gunung kita umpamakan dengan X dan sepeda balap kita umpamakan dengan Y. Tidak boleh lebih besar daripada 25. Kenapa demikian? Karena jumlah sepeda gunung dan sepeda balap yang dibeli itu adalah 25 unit saja. Dan dari tabel unit ini kita akan memperoleh fungsi kendala yang pertama, yaitu X sama Y lebih kecil sama dengan 25. Nah, selanjutnya yaitu pada kolom harga, sepeda gunung itu X adalah Rp1.500.000 per unit dan sepeda balap yaitu Y adalah 2 juta per unit. Tidak boleh lebih besar daripada 42 juta. Kenapa demikian? Karena sepeda gunung dan sepeda balap yang dibeli ini pasti pedagang tidak ingin mengeluarkan uang lebih besar daripada 42 juta. Jadi kita akan memperoleh fungsi kendala yang kedua, yaitu Rp1.500.000 tambah 2 juta Y lebih kecil dari sama dengan 42 juta. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa bisa lebih besar sama dengan 0? Karena jumlah sepeda balap dan juga jumlah sepeda gunung
25. Jadi kita ganti dulu menjadi X tambah Y sama dengan 25. Kita misalkan X-nya ini sama dengan 0. Jadi X tambah Y sama dengan 25. X-nya ini kita ganti menjadi 0, maka 0 tambah Y sama dengan 25. Jadi Y sama dengan 25. Jadi pasangan titiknya yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 25. Apabila kita tuliskan dalam bentuk titik koordinat, maka akan menjadi 0,25. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya melanjutkan materi tentang gambar visible area dari fungsi kendala yang titik kedua. Misalkan Y sama dengan 0. Di sini kita menggunakan garis linier yang pertama, yaitu X tambah Y kurang dari 25. Dan di sini kita menggantinya menjadi X tambah Y sama dengan 25. Karena di sini Y diketahui 0, maka Y-nya kita ubah jadi 0. Sehingga X ditambah 0 sama dengan 25. Hasilnya X sama dengan 25. Jadi di sini kita sudah mendapatkan pasangan titik, yaitu X-nya 25 dan Y-nya yaitu 0. Baik, untuk pembuatan diagram atau grafiknya, pertama-tama kita membuat garis vertikal dan garis horizontal terlebih dahulu, di mana pada saat pembuatan garis horizontal dan garis vertikal, di sini juga kita akan menulis pasangan titik yang pertama dan pasangan titik yang kedua, di mana dalam garis horizontal kita tulis pasangan titik yang kedua yaitu 25,0, dan pada garis vertikal kita menulis pasangan titik yang pertama yaitu 0,25. Kemudian kita hubungkan pasangan titik tersebut dengan menggunakan garis lurus, dan pada saat sudah kita menggabungkan tersebut, akhir bagian tengah dari grafik tersebut sehingga terlihat seperti gambar di atas. Nah, di sini juga kita menggunakan fungsi linier yang pertama, di mana kita dahulunya mengubah menjadi X ditambah Y sama dengan 25, dan sekarang kita harus mengubahnya kembali menjadi X ditambah Y kurang dari 25. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggambar visible area dari fungsi kendala. Nah, fungsi kendala yang dibuat ini adalah 1500x ditambah 400 sama dengan 42 juta. Kemudian disederhanakan dengan cara menghilangkan 5 nol di belakangnya, yakni menjadi 15x ditambah 20y sama dengan 420. Nah, selanjutnya kita akan mencari dua titik agar kita dapat membuat garis lurus. Yang pertama, kita misalkan X sama dengan 0, yakni 15 dikali 0, karena X kita misalkan 0, ditambah 20y sama dengan 420, 20y sama dengan 420, y sama dengan 21. Titiknya menjadi 0,21. Yang kedua, kita misalkan y sama dengan 0, yakni 15x ditambah 20 dikali 0, karena y kita misalkan 0, sama dengan 420. 15x sama dengan 20, x sama dengan 28, sehingga Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mencari titik potong dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi, agar dapat mengetahui letak dari titik potong, kita dapat mencari dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi.
Jadi langkah pertama, kita samakan terlebih dahulu konstanta dari salah satu variabel, yaitu variabel X plus Y sama dengan 25. Kita kalikan 20. Kemudian yang di bawahnya kita kalikan 1. Sehingga didapatlah hasil dari perkalian yang kemudian akan kita eliminasi, sehingga kita dapatkan hasil X sama dengan 16. Lalu hasil dari nilai X sama dengan 16 ini kita substitusikan pada persamaan X plus Y sama dengan 25. Kita ganti X-nya menjadi 16, sehingga nantinya kita memperoleh hasil Y sama dengan 9. Nah, jadi letak titik potongnya adalah terletak pada titik 16,9. Maka ditemukan titik pembatas yaitu 0,21, 25,0 dan 16,9. Titik pembatas area visible atau titik utama, titik ujungnya yaitu 0,21, 25,0 dan 16,9. Setelah mendapatkan titik-titik utama atau titik visible area, kemudian untuk menentukan keuntungan maksimum yaitu dengan misi tujuan Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Di titik pertama 0,21 sama dengan 500.000 dikali 0 ditambah 600.000 dikali 21, hasilnya 12.600. Di titik kedua 25,0 sama dengan 500.000 dikali 25 ditambah 600.000 dikali 0 sama dengan 12 juta. Di titik ketiga 16,9 sama dengan 500.000 dikali 16 ditambah 600.000 dikali 9, hasilnya 12.400.000. Dengan ketiga titik ini, kita mendapatkan titik maksimum di titik terakhir sebesar 13.400.000. Jadi banyaknya sepeda yang harus dibeli oleh pedagang adalah 16 buah sepeda gunung dan 9 buah sepeda balap, sehingga keuntungan maksimum yang diterima oleh pedagang yaitu Rp13.400.000. Sekian video presentasi dari kelompok 5 mengenai pembahasan soal nomor 1 materi program linier metode grafik. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.